kepada panitia penyelenggara Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Kreatif Minority 6.0, dan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan penilaian kepada kami sehingga kami dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Salam dari jajaran Universitas Dharma Wangsa dan seluruh sivitas akademika Universitas Dharma Wangsa mengucapkan terima kasih kepada panitia dan Dewan Juri. Terima kasih kepada orang tua kami yang telah mendoakan kami dan mendukung kami. Terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh Ibu Bapak dosen yang telah mendukung kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mensupport kami. Baiklah, perkenalkan kami tim finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Kreatif Minority. Perkenalkan, saya Aprini Arita Caniago, mahasiswi akuntansi semester 8, dan rekan saya Sri Indah Hartini, mahasiswi akuntansi tingkat 3 semester 5. Sebelum memulai penjelasan materi, ada sedikit quotes dari kami. Bukan kampusmu yang membuat nama kamu besar, tapi kamulah yang membuat nama kampusmu menjadi besar. Sekian perkenalan dari kami. Nantikan penjelasan kami selanjutnya. Halo teman-teman seperjuangan, kembali lagi dengan kita. Saya Apriyuni, Saya Indah. apa kabar semuanya? Apakah masih semangat? Semangat dong. Ya, harus semangat. Adapun judul hasil karya tulis kami yaitu peningkatan ekspor komoditas kopi untuk peningkatan pengembangan ekonomi di Indonesia, yang akan dijelaskan oleh teman saya Indah. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah kopi di Indonesia. Sejarah kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696. Sedangkan ekspor kopi dimulai sejak VOC berkuasa di Indonesia dan melakukan pengiriman kopi dari Indonesia ke Eropa. Ekspor suatu negara memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ekspor dapat menyuplai anggaran negara. Kopi merupakan komoditi ekspor utama di Indonesia, di mana Indonesia mengekspor kopi tertinggi di dunia ketiga setelah Vietnam dan Brazil. Indonesia merupakan pengekspor terbesar keempat di dunia. Kopi merupakan komoditi unggul perkebunan karena sebagai penghasil devisa negara, terciptanya lapangan kerja, dan pendorong agrobisnis dan agroindustri. Produksi kopi di Indonesia mencapai 600.000 ton per tahunnya, lebih 80% dari perkebunan rakyat. Nah, setelah penjelasan ini dari kita, ada tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi bagaimana sih dan seberapa besar pengaruh ekspor kopi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh komoditas kopi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, manfaat dari penelitian kami yaitu memberikan informasi mengenai hubungan komoditas kopi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu, juga bermanfaat bagi penentu kebijakan dan pengambil kebijakan yang berkaitan dengan ekspor non-migas di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu, bagaimana sih hubungan dan pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Jadi, hubungan dan pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu faktor terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami sebagai mahasiswa memandang bahwa kegiatan ekspor di Indonesia perlu ditingkatkan agar membantu perekonomian petani lokal, sehingga eksportir di Indonesia meningkat dan dapat menyerap tenaga kerja. Berapa besar pengaruh komoditas kopi terhadap permintaan kopi di Indonesia? Pengaruh permintaan kopi di Indonesia sangatlah dibutuhkan karena kopi merupakan komoditas unggulan berbasis ekspor. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak daerah penghasil kopi kualitas unggul yang sangat dihargai oleh para pencipta kopi di seluruh dunia. Adapun 3 daerah diantaranya Gayo Aceh, Kintamani Bali, dan Tanggamus Lampung. Pelaku usaha harus melakukan
pengembangan dalam kegiatan tertentu untuk meningkatkan nilai tambah kopi sehingga menghasilkan keuntungan. Seharusnya ada lembaga pemerintah yang memberikan dana umum kepada petani kopi untuk pengolahan biji kopi agar dapat menciptakan kualitas ekspor dengan harga jual yang tinggi sehingga bisa memperkenalkan produk kopi untuk rancang internasional. Selain itu, menciptakan sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola bisnis kopi karena memberikan keuntungan yang sangat potensial dan mampu menggerakkan sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa. Nah, jadi kesimpulannya, untuk mengetahui seberapa besar peranan ekspor kopi terhadap pendapatan sektor kopi di Indonesia agar dapat menyusun strategis dan arah kebijakan komunitas kopi di Indonesia. Saran kami terkhusus untuk masyarakat Indonesia, cintailah produk dalam negeri. Seberapa besar produksi kopi di Indonesia yang diekspor dalam bentuk biji kopi? Dari 1.259.136 hektar lahan kopi, hanya 731 kg per hektar yang diproduksi. 97% produksi kopi di Indonesia masih diekspor dalam olahan biji mentah dan hanya 3% yang diekspor dalam bentuk kopi olahan. Sebenarnya, kegiatan ekspor dalam bentuk kopi olahan memberikan keuntungan karena membuka lapangan pekerjaan dalam produksi kopi di Indonesia. Karena hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan industri pengolahan kopi di Indonesia. Sebagai agen perubahan, apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa? Yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang pertama, memberikan edukasi kepada para petani. Yang kedua, mahasiswa harus memiliki jiwa entrepreneurship dan harus berani berdaya saing, sehingga memberantas pengangguran dan mengurangi pengangguran. Creative Minority, we are creative, inspirative, and be solutive.